Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing yang sangat penting dalam menjalin satu hubungan berpacaran. Saya banyak dapati anak-anak muda, saya konseling mereka dan mereka mengalami hal-hal yang tidak enak semasa mereka berpacaran, yaitu ada yang dicaci maki, ada yang dipukul, bahkan ada yang lebih parah dirusak sama pacarnya. Jadi saya mau coba sharing tentang pacar yang kasar itu bukan dari Tuhan. Oke. Jadi saya mau coba sharing pacar yang kasar itu bukan dari Tuhan. So saya akan coba bahas ini. Dan please anak-anak muda, kalau kamu dapati ini ada di dalam hubunganmu, maka ambillah keputusan. Ambillah keputusan. Sebab keputusan yang kamu ambil akan sangat menolongmu. Oke? Jadi sebelum saya bahas, silakan di subscribe, terus tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kemudian silakan komen apa saja biar nanti saya bisa balas satu demi satu. Oke. Pacar yang kasar jelas bukan dari Tuhan. Oke. Karena begini, Tuhan yang kita sembah, ya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, dia bukan sekedar Tuhan saja, tapi kita mengenalnya dengan istilah yang lain bahwa dia itu sahabat kita. Oke. Dia juga kekasih kita. Terus kita juga menyebutnya dengan ya Aba, ya Bapa. Artinya dia juga Bapa kita. Tuhan bukan sekedar Tuhan, dia juga Bapa kita. Nah, saya percaya Bapa yang baik tidak mungkin gini loh. Saya udah tahu jelas-jelas orang itu buruk, kasar, membahayakan. Nah, saya tidak mungkin kasih ke anak saya atau ke teman saya atau ke sepupu saya. Ini contoh, tidak mungkin. Karena saya tahu itu gak baik, buruk. Nah, tahukah teman-teman muda bahwa Bapa kita yang di sorga tidak mungkin kasih yang buruk ke kamu. Tidak mungkin. Bahwa Alkitab bilang bahwa Bapa itu adalah Bapa yang penuh kasih. Gak mungkin. So, jadi jangan berusaha tanya lagi ini dari Tuhan apa tidak. Udah jelas itu bukan dari Tuhan. Oke, bayangin ya, kamu dipukul, kamu dicaci maki, kamu direndahkan, bahkan kamu dirusak. Terus kamu tanya, ini dari Tuhan apa tidak? Ya jelas bukan. Itu bukan dari Tuhan. Yang saya mau bilang begini, jangan ambil yang bukan dari Tuhan. Yang bukan dari Tuhan, lepaskan. Kalau kamu tetap pegang itu, maka kamu gak dapat yang dari Tuhan. Oke? Jadi Bapa yang baik hanya memberikan yang terbaik buat anaknya, bukan yang buruk. Oke. Nah, Matius, saya bacakan Matius 7 ayat 9 sampai 11. Alkitab bilang Matius 7 ayat 9 sampai 11 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Ini manusia. Jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat, artinya bapa dunia yang jahat. Ini Alkitab bilang jika kamu yang jahat, bapa dunia yang jahat, tahu memberi pemberian baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapa kita yang di sorga hanya memberikan yang baik kepada kita.
Dia nggak pernah berikan yang buruk. Jadi kalau kamu tahu kamu tersiksa, kamu merasa tidak terhormat, kamu merasa hina bersama dia, kamu tertekan, kamu nggak ada damai sejahtera, jangan ambil, jangan teruskan, lepaskan. Tapi bagaimana kalau dia bilang dia mau bertobat? Kalau dia mau bertobat, ingat, butuh proses waktu. Silahkan cek, silahkan bertobat, dan jangan terburu-buru ingin cepat kembali. Cek, kasih waktu sama dia. Bila perlu kasih 1 tahun, 2 tahun. Kalau dia memang betul-betul berubah, dia setia menanti kamu. Tapi kalau dia nggak berubah, udah selesai. Ingat ya, anak-anak muda, hidup itu jangan cuma bermain di perasaan, ya. Nggak tega, udah lama dijalani, oh sayang aku sama dia, tapi kamu dihancurin. Come on, jadilah cerdas, jadilah bijaksana, ya. Hiduplah karena iman. Ciri dari iman itu adalah damai sejahtera. Ciri dari iman itu adalah sukacita. Ciri dari iman itu adalah membuat kamu nyaman. Jadi kalau kamu tidak damai sejahtera, tidak sukacita, tidak nyaman, maka kamu sedang hidup berpacaran tidak dengan iman. Ya. Jadi anak-anak muda, bukalah hatimu, dengarkan baik ini. Lebih baik kamu putus waktu pacaran daripada waktu kamu masuk nikah. Bayangin ya, pacaran aja kamu udah ditempeleng, pacaran aja kamu udah dicaci maki, pacaran aja kamu udah direndahkan, udah dirusak, apalagi nikah. Ingat ya, mendingan pisah waktu pacaran daripada ingin pisah waktu nikah. Terlambat, udah gak bisa pisah lagi. Mau kamu ditonjokin, mau kamu dipukulin, mau kamu diinjak, udah gak bisa cerai. Ya satu-satunya cara pisah rumah. Itu pun tidak bisa cerai, saling introspeksi diri, tidak bisa cerai. Mengerikan, mengerikan. Makanya ada muncul statement yang berkata begini, kalau mau tahu rasanya surga, menikah. Tapi sebaliknya, kalau mau tahu rasanya neraka, ya menikah juga. Kalau suamimu, pacarmu takut Tuhan, ya rumah tanggamu surga. Tapi kalau pacarmu, suamimu karakternya buruk, kasar, ya sorry, suasana neraka. Ya saya apa adanya, to the point saja, supaya teman-teman muda yang dengar ini mata hati dan pikiranmu terbuka. Oke, jangan hanya karena dia tampan, ya dia tampan kayaknya kamu nggak rela. Ingat ya, karakter buruk lama-lama menjenuhkan itu tampannya. Jangan karena kamu udah berumur, eman, orang Jawa bilang sayang kalau dilepaskan hubungan ini, saya udah berumur, takutnya nggak ada lagi sama saya. Hei, kamu kurang iman. Ingat, bapakmu di surga udah siapin pasanganmu. Jangan hanya karena kamu udah berumur, kamu gak mau lepasin. Ingat, bapakmu di surga udah siapin yang terbaik. Jangan juga karena dia kaya. Nah itu namanya kamu udah duniawi, tersiksa, ya kasihan banget sih sebenarnya. Udah tersiksa, duniawi lagi. Matinya kemana itu? Ya, jadi ikutilah standar firman Tuhan. Kalau ikuti firman, maka Tuhan berkati, maka Tuhan tanggung jawab. Tapi kalau langgar firman, tanggung sendiri risikonya. Oke? Jadi laki-laki kasar, laki-laki yang merendahkanmu, yang merusakmu, itu bukan dari Tuhan. Lepaskan. Ya? Oke? Jadi Alkitab bilang bahwa rancangan Allah adalah masa depan, bukan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Jadi kalau pacarmu buruk, mencaci maki engkau, itu nggak masuk dalam rancangan Allah.
Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, anak-anak muda, tentang kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ada damai sejahtera di dalam. Hubunganmu ada damai sejahtera enggak? Dan bukan rancangan kecelakaan. Hidupmu dicelakakan enggak? Dirusak enggak? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So, anak-anak muda, rancangan Tuhan kepadamu adalah rancangan damai sejahtera. Jadi kalau pacaranmu tidak damai sejahtera, penuh tekanan, siksaan, itu nggak masuk dalam rancangan Tuhan. Kamu sedang di luar rancangan Tuhan. Oke, kamu sedang di luar rancangan Tuhan. Bahkan kita bilang rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Kalau kamu dirusak, dihancurin, kehormatanmu, kekudusanmu, itu bukan rancangan Tuhan. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan, Bang? Kalau pacar saya seperti yang disampaikan ini, dia kasar, mencaci maki, menghina, memukul, merusak, bahkan menghancurkan. Maka yang pertama, suruh bertobat. Ya, suruh bertobat. Kalau dia nggak mau dengar kamu, tidak menghargai kamu yang ngomong suruh bertobat, maka dengarkan saya baik, putuskan aja, pisah dengan dia. Itu bukan dari Tuhan. Ya, ingat, semakin cepat kamu memutuskan, semakin cepat kamu akhiri hubungan itu, maka semakin cepat rencana Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Tapi semakin kamu tunda-tunda, maka semakin kamu mengalami kerugian. Oke, yang pertama, suruh dia bertobat. Jangan lagi keluar kata-kata umpat, kata-kata makian, kata-kata kasar, segala macam. Suruh dia jaga kekudusan, jaga kehormatan, menghormatimu. Kalau dia nggak mau, putus. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah perempuan yang tegas. Jangan mau harga dirimu direndahkan. Jangan mau nilaimu diturunkan. Jangan mau standar firman diturunkan. Ingat, kamu berharga. Kamu terhormat apa adanya. Jangan mau direndahkan sama dia. Oke? Itu yang pertama adalah suruh bertobat. Kalau nggak mau bertobat, putus. Yang kedua, jadilah tegas. Mesti tegas. Jangan hanya baper-baperan melulu, main perasaan melulu. Ingat, masa depan. Memang Tuhan punya rancangan masa depan. Tapi kamu mesti putuskan. Kamu hidup dalam rancangan Tuhan atau kamu di luar rancangan Tuhan. Oke, saya tahu begini. Saya tahu kamu tersiksa. Ya. Saya tahu kamu terluka. Saya tahu kamu gak nyaman. Saya tahu kamu merasa jadi tidak berharga. Tapi ngapain kamu di situ? Hei anak-anak muda, dengarkan saya baik ini. Pisahkan dirimu dari hal-hal jahat. Pisahkan dirimu dari dosa. Pisahkan dirimu dari kegelapan. Supaya Tuhan memberkati engkau. Supaya Tuhan menolong engkau anak-anak muda. Ya. Saya percaya Tuhan udah siapkan pasangan yang terbaik. Tuhan udah siapkan pasangan yang sepadan. Tapi bagaimana, Bang? Aku udah berumur ini. Udah umur 30 lebih. Udah 35, 37. Udah 31, 32, 30. Bagaimana? Aku kalau putus, masa iya ada lagi orang sama saya? Dengar saya baik. Rancangan Tuhan tidak pernah terlambat. Rancangan Tuhan tidak pernah kecepatan. Rancangan Tuhan itu tepat pada waktunya. Mungkin engkau pernah lakukan kesalahan, tapi Tuhan tidak pernah salah. Mungkin engkau pernah salah, tapi Tuhan bisa ubah kesalahanmu jadi hal yang luar biasa. Yang penting kamu kembali ke Tuhan. Oke? Jadi jangan ada di suasana yang benar-benar kamu dirusak. Jangan. Jadi bagaimana kalau saya sudah berumur? Dengarkan saya baik, Tuhan sudah siapkan pasanganmu yang terbaik. Terus bagaimana ini, Bang?
Saya ini udah nggak virgin lagi. Saya sudah dinodai, saya udah kotor. Masakah ada laki-laki yang terima saya yang kotor? Dengarkan saya baik. Kalau Bapa yang kasih pasanganmu yang terbaik, maka sebagaimana dia mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan, maka demikian pula dia akan mengasihi engkau. Maka demikian pula dia akan menghormati engkau. Maka demikian pula dia akan menerima kau apa adanya. Jadi ada tidak yang menerima aku? Saya beritahu, ada. Ada enggak pasanganku? Ada. Kapan? Gak nunggu lama. Yang penting kamu cari Tuhan. Sebab Tuhan gak suka memperlambat. Kalau memang sudah waktunya, sudah. Yang penting kamu ambil keputusan, melangkah dan percaya janji Tuhan. Oke? Jadi dia yang kasar, dia yang suka caci maki, dia yang suka menghina, dia yang suka memukul. Jujur ya, saya beritahu nih anak muda, supaya makin mantap kamu ambil keputusan, supaya makin mantap kamu ambil keputusan. Saya ini banyak konseling keluarga muda, banyak. Bayangin ya, istrinya lagi duduk nonton, suaminya pulang, dipukul pakai galon. Bayangin, dipukul pakai galon dari belakang. Hampir tuh geger otak tuh. Terus ada lagi yang lain, ya, istrinya dipukul pakai kipas angin. Dipukul. Sampai istrinya lari dari rumah. Tinggal di rumahnya orang. Ketakutan. Dan dia mau pisah gak bisa. Sudah diberkatin, gak bisa cerai. Terus gimana dong? Ya gimana lagi, udah gak bisa. Makanya gini, selama pacaran, bukalah mata selebar-lebarnya. Selama pacaran, milikilah prinsip-prinsip standar. Kalau ini dilanggar, putus. Kalau ini dilanggar, putus. Yang penting standar firman. Supaya waktu kamu menikah, kamu terselamatkan. Jadi selama kamu pacaran, bukalah mata selebar-lebarnya. Kasih standar, kasih prinsip, kasih kebenaran. Kalau dilanggar, selesai. Tapi setelah menikah, tutup mata setutup-tutupnya. Gak boleh lagi bilang kenapa suamiku begini, kenapa suamiku begini. Terima apa adanya, terima dengan ucapan syukur. Oke? Jadi pesan saya, sebelum kamu diberkati di gereja, sebelum kamu nikah, maka teman-teman muda yang kukasihi, ambil keputusan sekarang ini. Saya serius untuk ini, saya sangat serius. Dan saya percaya ini akan sangat menolong engkau. Ya, jadi buang pikiran, apakah masih ada yang mau sama saya? Saya udah berumur, buang pikiran itu, karena rancangan Tuhan masa depan atasmu. Apakah ada yang terima saya yang sudah nggak kudus lagi, nggak suci? Buang pikiran itu. Ada, kalau dia dari Tuhan pasti ada. So sekarang yang harus kamu lakukan adalah tanya Tuhan, Tuhan, kapan jodohku yang darimu datang? Pasti dia beritahu, pasti dia kasih tanda. Makanya kamu mesti peka, ya, mesti peka kasih tanda-tanda itu. Tuhan pasti kasih tanda-tanda. Yang pertama, pasti ada yang dekatin kamu. Itu salah satu tanda. Yang kedua, dia takut Tuhan, ya. Yang ketiga, dia rajin. Yang keempat, dia jaga kekudusan. Pasti ada. Untuk itu saya sarankan anak-anak muda, jangan pakai kriteria kamu, pakai kriteria Tuhan, pakai standar Tuhan. Oke, jadi buang pikiran udah nggak laku, udah nggak suci, udah nggak kudus, buang pikiran itu. Sekarang kamu ambil keputusan, selesaikan, akhiri, dan mulai musim yang baru. Dan saya percaya di musim yang baru, engkau akan melihat masa depan. So ini yang boleh saya bagikan anak muda. Pacar kasar bukan dari Tuhan. Ya, saya ulas sekali lagi, pacar kasar bukan dari Tuhan.
Yang dari Tuhan ambil, yang bukan dari Tuhan lepaskan. Saya ulang, yang dari Tuhan ambil, yang bukan dari Tuhan lepaskan. So jangan lupa teman-teman subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silakan komen apa saja, saya akan balas. Terus teman-teman bisa saksikan video-video saya yang lain, lihat di playlist. Ada di playlist, ada tentang jomblo, ada tentang pernikahan, ada tentang jodoh, ada tentang kesaksian hidup, semua lengkap di playlist. Nah, nanti di playlist bisa ditonton semua. Apa yang kamu butuhkan, apa yang sedang kamu cari, semua ada di sana. So anak-anak muda, ini pesan saya, tetaplah semangat, ya, tetaplah antusias, teruslah berpengharapan, teruslah yakin dan percaya bahwa masa depanmu luar biasa. Yang terakhir, selamat mengambil keputusan. Dan aku percaya kalau engkau ambil keputusan, maka hidupmu berubah. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.